Hakim ini putusan yang jahat ya Pak. Iya. Nah itu boleh dielaborasi sedikit nggak Pak? Kira-kira Ya, ini pertimbangan apa putusan aja? yang jahat dan sungguh tidak adil buat saya karena banyak fakta yang diabaikan di dalam persidangan. Fakta tersebut misalnya penjualan kembali dilakukan pada masa COVID. Berkurangnya surat berharga pada masa COVID, hampir semuanya rugi, ya kan? Kemudian fakta keuntungan tidak dipertimbangkan. Jadi ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan ini saya kira sudah settingan. Dari awalnya memang sudah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para advokat, pledoi saya tidak dibacakan sama sekali. Saksi ahli, bahkan saksi ahli adalah mantan wakil ketua KPK sendiri yang datang ke sini, ingin mengoreksi KPK. Tapi itu pun juga tidak dibacakan. Yang dibacakan hanya tuntutan dan LHP-nya BPK, di mana LHP BPK itu dinyatakan sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Tapi ingat, pada zaman Bukarin, persidangan Bukarin, LHP itu tidak pernah diberikan. Jadi Bukarin nggak tahu LHP-nya itu seperti apa. Setelah kami baca, LHP itu ilegal dan di bawah standar. Ilegal karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Dan di bawah standar karena dilakukan dengan melanggar pedoman PSP 200 dan PSP 300. Ini juga tidak dibahas. Yang dibahas justru surat tugas. Kami tidak mempermasalahkan surat tugas. Bisa saja orang mendapatkan surat tugas, tetapi pelaksanaan audit investigatifnya tidak sesuai dengan pedoman. Itu dinyatakan oleh dua ahli audit yang kami siapkan. Itu tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan saya kira inilah praktek peradilan sesat di Indonesia. Terjadi lagi. Banyak di masa lalu yang sudah terjadi. Saat ini terjadi lagi. Saya saat ini tidak berpikir untuk upaya banding. Karena sudah tidak ada gunanya kalau peradilannya sesat seperti ini. Dalam 7 hari ini, saya berpikir untuk berdoa saja. Semoga peradilan di Indonesia akan ada perbaikan. Dan itu bukan dari sidang di pengadilan ini, tetapi dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui DPR atau melalui pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Berarti harapannya dari eksekutif aja nih Pak? Direksi eksekutif aja berarti? Ya, dari eksekutif dan dari legislatif. Oh, Pak, kalau fakta kerjasama ini masih berlangsung apa nggak sih Pak? Fakta kerjasama LNG ini? Fakta kerjasama masih ya? Masih berlangsung dan sampai hari ini sudah untung. Sampai Desember 2024 saja untungnya 97,6 juta dolar. Masih sampai dengan 2030 sudah terjual dan untung. Dan setiap tahun rata-rata keuntungannya adalah 5 juta dolar. Jadi katakanlah 97 tahun 2024, maka 2025 tinggal tambah 5 juta, sekitar 102 juta dolar. Dan itu juga ada surat dari Pertamina. Kepala hukum, Chief Legal Counsel di Pertamina menyurati saya dan Bu Yeni menyatakan bahwa kontrak itu untung. Jadi ini benar-benar saya kira ya peradilan yang sesat. Bukan hanya itu, lebih daripada itu, peradilan yang melanggar hak asasi manusia. Dan untuk tindakan berikutnya, saya kira saya lebih memilih untuk melakukan gugatan ke PT UN kepada LHP BPK. Oh, bukan ke naik banding tapi Untuk peradilan di sini saya udah nggak percaya lagi. PT UN berarti jalannya? Ya, itu so far 7 hari ini saya tidak berpikir untuk banding. Saya hanya ingin berdoa. Tapi waktu itu akan kita pertimbangkan dengan optimal. Saya akan diskusi dengan para advokat saya. Jikalau diperlukan, memang ya kita ajukan atau dicabut. Tapi saya lebih memilih untuk melakukan gugatan ke PT UN Daripada banding? ke BPK, kepada BPK. LHP BPK ilegal dan di bawah standar. Baik, kami tambahkan ya. Kata beliau
Coba. Silakan yang mau wawancara silakan. Mikrofonnya. Depan gua belakang gue. Pak Hakim, ini putusan yang jahat ya Pak. Iya. Nah, itu boleh dielaborasi sedikit nggak Pak? Kira-kira Ya, ini pertimbangan apa putusan aja? yang jahat dan sungguh tidak adil buat saya karena banyak fakta yang diabaikan di dalam persidangan. Fakta tersebut misalnya penjualan kembali dilakukan pada masa COVID. Berkurangnya surat berharga pada masa COVID, hampir semuanya rugi, ya kan? Kemudian fakta keuntungan tidak dipertimbangkan. Jadi ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan ini saya kira sudah settingan. Dari awalnya memang sudah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para advokat, pledoi saya tidak dibacakan sama sekali. Saksi ahli, bahkan saksi ahli adalah mantan wakil ketua KPK sendiri yang datang ke sini, ingin mengoreksi KPK. Tapi itu pun juga tidak dibacakan. Yang dibacakan hanya tuntutan dan LHP-nya BPK, di mana LHP BPK itu dinyatakan sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Tapi ingat, pada zaman Bukarin, persidangan Bukarin, LHP itu tidak pernah diberikan. Jadi Bukarin nggak tahu LHP-nya itu seperti apa. Setelah kami baca, LHP itu ilegal dan di bawah standar. Ilegal karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Dan di bawah standar karena dilakukan dengan melanggar pedoman PSP 200 dan PSP 300. Ini juga tidak dibahas. Yang dibahas justru surat tugas. Kami tidak mempermasalahkan surat tugas. Bisa saja orang mendapatkan surat tugas, tetapi pelaksanaan audit investigatifnya tidak sesuai dengan pedoman. Nah, itu dinyatakan oleh dua ahli audit yang kami siapkan. Itu tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan saya kira inilah praktek peradilan sesat di Indonesia. Terjadi lagi. Banyak di masa lalu yang sudah terjadi. Saat ini terjadi lagi. Saya saat ini tidak berpikir untuk upaya banding. Karena sudah tidak ada gunanya kalau peradilannya sesat seperti ini. Dalam 7 hari ini, saya berpikir untuk berdoa saja. Semoga peradilan di Indonesia akan ada perbaikan. Dan itu bukan dari sidang di pengadilan ini, tetapi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui DPR atau melalui pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Berarti harapannya dari eksekutif aja nih Pak? Direksi eksekutif aja berarti? Ya, dari eksekutif dan dari legislatif. Oh, Pak, kalau fakta kerjasama ini masih berlangsung apa nggak sih Pak? Fakta kerjasama LNG ini? Fakta kerjasama masih ya? Masih berlangsung dan sampai hari ini sudah untung. Sampai Desember 2024 saja untungnya 97,6 juta dolar. Masih sampai dengan 2030 sudah terjual dan untung. Dan setiap tahun rata-rata keuntungannya adalah 5 juta dolar. Jadi katakanlah 97 tahun 2024, maka 2025 tinggal tambah 5 juta, sekitar 102 juta dolar. Dan itu juga ada surat dari Pertamina. Kepala hukum, Chief Legal Counsel di Pertamina, menyurati saya dan Bu Yeni, menyatakan bahwa kontrak itu untung. Jadi ini benar-benar saya kira ya, peradilan yang sesat. Bukan hanya itu, lebih daripada itu.
peradilan yang melanggar hak asasi manusia. Dan untuk tindakan berikutnya, saya kira saya lebih memilih untuk melakukan gugatan ke PT UN kepada LHP BPK. Oh, bukan ke naik banding tapi Untuk peradilan di sini saya udah nggak percaya lagi. PT UN berarti jalannya. Ya, itu so far 7 hari ini saya tidak berpikir untuk banding. Saya hanya ingin berdoa. Tapi waktu itu akan kita pertimbangkan dengan optimal. Saya akan diskusi dengan para advokat saya. Jikalau diperlukan, memang ya kita ajukan atau dicabut. Tapi saya lebih memilih untuk melakukan gugatan ke PT UN, Daripada banding. ke BPK, kepada BPK. LHP BPK ilegal dan di bawah standar. Baik, kami tambahkan ya. Bilangnya kata beliau. Udah, Bang. Silakan yang mau wawancara silakan. Mikrofonnya. Depan gua belakang gua. Itu